Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan shalihan washrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke bab yang selanjutnya. Ini apa yang ditambahkan daripada huruf. Ini berarti berkaitan dengan apa saat dia tidak diucapkan namun ditulis. Dia tidak diucapkan namun ditulis. Tapi sebelum kita masuk ke bab baru ini, di 2 bait sebelumnya itu di fasal atau di 3 bait sebelumnya di faslun, itu kan kita bilang fasalnya tidak ada kaitannya dengan penulisan, tapi dengan pengucapan. Nah, di 2 bait pertama itu ingin menyebutkan masalah apa? Perjumpaan 2 hamzah di awalan kata. Kan saja ini di satu kata yang sama, awalannya ada hamzah. Dan hamzah yang pertamanya itu hamzatul wasl. Nah, jadi ini perkara yang ingin dibahas di sini. Masalahnya kalau ada perjumpaan 2 hamzah di awal kata, hamzah pertamanya hamzatul wasl. Sebenarnya kan nanti masalah atau kaidah ketika ada perjumpaan 2 hamzah di awalan kata, hamzah kedua diubah kepada huruf yang sejenis dengan harokat hamzah pertama, itu kan nggak hanya hamzatul wasl, juga berlaku kalau hamzahnya hamzatul qata. Cuman nah khusus yang di 2 bait yang disebutkan dulu di fasal itu khusus kalau apa? Hamzah yang pertamanya hamzatul wasl. Karena nanti kalau di hamzatul wasl kan berkaitan ya, apakah sebelumnya ada kalimat yang lain atau dia di awal jumlah sehingga sebelumnya tidak ada kalimat yang lain. Nah, ini kalau ada perjumpaan 2 hamzah di awalan kata atau hamzah yang pertamanya itu hamzatul wasl, nah nanti dia punya 2 hukum. Kalau sebelumnya apa saat didahului oleh kalimat yang lain, artinya kan berarti dia apa? Waqa'at fi athna'il kalam. Maka nanti ini terkait pengucapan hamzah yang kedua yang dia sudah diubah menjadi apa saat? Waw ataupun juga apa? Ya, pokoknya huruf yang sejenis dengan harokat hamzah yang pertama. Harokat hamzah pertama kan kalau hamzah pertamanya hamzatul wasl kan antara 2 saja berarti. Kasroh atau dhammah. Karena kan hamzatul wasl itu maftuhah apa? Hanya di 2 kata saja, al sama aimun. Berarti kan antar 2. Kalau enggak hamzatul waslnya maksurah atau juga apa? Madmumah. Berarti kan hamzah yang keduanya kalau enggak diubah menjadi waw ataupun juga apa? Ya. Nah, ini hamzah yang kedua ini yang sudah diubah menjadi waw ataupun ya. Nah, kalau kalimat yang ada perjumpaan 2 hamzah di awalnya tadi itu sabaqaha kalimatun ukhra, berarti dia fi athna'il jumlah. Nah, ini dia tidak lagi diucapkan dengan waw dan ya, melainkan diucapkan dengan apa saat? Balik lagi hamzah. Balik lagi kepada asalnya. Kenapa saat? Karena illah perubahan dia kepada waw dan ya itu sudah hilang. Tamam? Karena kan hamzatul wasl itu tidak diucapkan saat. Hamzatul wasl itu kan nggak diucapkan. Artinya apa? Kenapa hamzah kedua diubah menjadi waw dan ya? Karena terjadi perjumpaan 2 hamzah. Nah, ketika wasl itu apa berarti? Disambung dengan kalimat yang sebelumnya. Nah, kan berarti dia tidak lagi diucapkan. Hamzatul wasl itu apa? Allati tathbutu fil ibtida wa tasqutu fi athna'il kalam. Nah, kalau sudah didahului oleh kalimat lain, berarti kan nggak lagi diucapkan. Kalau sudah tidak lagi diucapkan, sudah tidak ada lagi ilah dia untuk diucapkan dengan waw dan juga apa? Ya, artinya ilah perubahan dia kepada waw dan ya. Ini hamzah kedua maksudnya. Itu kan disebabkan apa? Hamzah pertama. Hamzah pertamanya hamzatul wasl. Tasqutu fi athna'il kalam. Berarti kan enggak diucapkan lagi. Ya sudah, berarti sudah enggak ada lagi ilahnya. Makanya kalau wasl waw dan ya-nya tadi diucapkan balik kepada apa? Hamzah. Tapi kalau dia di awal kata, ini hukum yang kedua, kalau dia di awal kata, kalau dia di awal jumlah, artinya lam yasbiqha kalimatun ukhra, maka ya tetap diucap dengan waw dan juga apa saat? Ya, karena kan memang ada illah hamzah yang kedua tadi diubah menjadi waw dan juga apa saat? Ya. Itu saja. Ini yang pingin dijelaskan Syekh di 2 bait. Di fasal itu wal waw wal ya'u idza ma ubdilat. Jadi kalau ada waw dan ya, dia itu perubahan daripada hamzah, min hamzatin min ba'di mithliha atat. Nah, ketika waw dan itu didapatin apa? Dia merupakan perubahan daripada hamzah yang jatuh setelah hamzah yang semisalnya. Nah, hamzah yang semisalnya ini maksudnya apa? Hamzatul wasl. Ya, min ba'di mithliha atat idza kanat waslan. Idza kanat apa? Waslan. Idza kanat al hamzatu hamzatu waslin.
Apa kata Syekh? Falfidhuma. Ucapkanlah waw dan ya ini fil wasli. Fil wasli maksudnya apa, Ustaz? Idza wusila bi kalimatin ukhra. Qablaha. Jadi kan kalau apa, Ustaz? Dia diucapkan di tengah-tengah jumlah. Sabaqaha kalimatun ukhra. Falfidhuma fil wasli hamzan sakinah. Dia diucapkan dengan hamzah. Kenapa diucapkan dengan hamzah balik? Dibalikkan dia kepada aslinya karena sudah hilang apa? Ilah perubahan dia kepada waw dan juga apa, Ustaz? Ya. Karena ilahnya itu perjumpaan dua hamzah, sedangkan hamzatul wasl kalau sudah disambung dengan kalimat yang sebelumnya, maka dia tidak lagi diucapkan. Berarti sudah tidak ada lagi apa? Ilah perubahan hamzah kedua menjadi waw dan juga ya. Paham, Ustaz ya? Falfidhuma fil wasli hamzan sakina mithlu tumin. Ini kan karena sudah didahului oleh kata misal. Jadi kita ucapkan gimana? Mithlu tumina. Ini kan dia mabni lil majhul dari i'tamana utumina. Waqti. Ini juga begitu. Ini kan aslinya iti. Tapi kalau sudah didahului oleh kalimat yang sebelumnya waqti, enggak kita bilang waiti. Paham, Ustaz? Waqti. Wa qat'an ulina. Ini takbilah bait saja. Ini aku lihat di dua bait ini ingin menjelaskan masalah itu saja. Ini untuk merapikan saja yang sebelumnya kita sebutkan ya anak rasa kurang mantap ya. Jadi kita ulang. Terus di bait yang ketiganya ya ini juga berkaitan dengan masalah sorfiyah. Ini terkait pengucapan waw, Ustaz, di mudhari atau di amr wadda dari fi'il wadda. Ya tentunya kama ta'lamun kan yang namanya al-mithal, yang namanya al-mithalul wawi. Waw itu kan mengalami kemudian penghapusan al-i'lal bil hadaf itu kan hanya apa? Ketika pertama di sigoh mudhari kalau dia berwazan yaf'ilu, sama di sigoh masdar kalau dia berwazan fi'lun. Kalau dia berwazan fi'lun nanti kemudian dihapus si wawnya tadi, dipindah harokatnya kepada ain, baru nanti diganti penghapusan wawnya tadi dengan at-ta'mal al-marbutah. Misalkan tadi wa'ada wi'dun jadinya idatun. Ya, ala kulil ya di misal wawi seperti yang sudah antum pelajari di Tasriful Izzi atau Musyarul Kailani, itu waw mengalami penghapusan, mengalami i'lal bil hadaf hanya di dua sigoh itu saja dan dengan ketentuannya masing-masing. Nah, berarti kan kalau wadda ini kan kalau kita lihat kepada sigoh mudhari'nya kan dia apa, saat berwazan yaf'alu. Ya kalau berwazan yaf'alu berarti apa? Dia tidak mengalami penghapusan. Kenapa dia yaf'alu? Karena kita bilang wadda ini kan asalnya fa'ila, wadida ala wazan fa'ila. Nah, setiap yang fa'ila itu kan kiasnya memang apa, saat ya mudhari'nya nanti berwazan yaf'alu. Di ziyadahnya Asy-Syaikh Ibnu Zain kan mudha'afan mudghaman amla, terus disebutkan contoh-contoh yang mudha'afan mudghaman amla, terus disebutkan fi'il mudha'af yang dia asalnya fa'ilah. Ya semuanya nanti apa? Diucapkan kepada wazan yaf'alu dengan memfathahkan ainnya. Ya ala kulli hal mudhari dan amr dari wadda wawunya ini tetap diucapkan karena memang wawunya tidak jatuh di antara ya dan juga apa? Kasrah. Melainkan dia ala wazan yaf'alu berarti jatuh di antara ya dan fathah, ya, sehingga tetap diucapkan. Maka ini yang disebutkan oleh Syekh, wa in yakun amrun ata min nahwi wad falabdhu wawin ba'da rasmil ya'i warad. Falabdhu wawin ba'da rasmil ya' warad ini di mudhari. Adapun amr itu kan apa? Potongan daripada mudhari, sehingga ya nanti pengucapannya pun dengan waw. Nah, kita bilang kemarin kan bisa wadda, bisa wadi. Ini kalau dengan idgham. Kalau dengan fakul idgham nanti apa? Idat. Jadi bisa idat bifakil idgham, bisa juga dengan apa? Dengan idgham dengan dua harokatnya, wadda dan juga apa? Wadi. Nah, karena apa? Karena dia termasuk yang maftuhul ain. Nanti yang maftuhul ain, maksurul ain itu boleh difatahkan, boleh dikasrohkan ketika diidghamkan. Nah, itu yang sudah antum pelajari di al-mudha'af. Nah, kita lanjutkan ke bab yang baru. Ini fima yuzadu minal huruf. Dalam hal apa saja yang ditambahkan dari huruf-huruf. Nah, ini di kalimat, Ustaz. Ini yang paling penting nanti. Ini antum tahu kalimatnya apa, tambahannya apa. Paham? Ini berarti apa? Ingin menjelaskan bahwa di imla itu ada huruf yang enggak diucapkan tapi dia dituliskan. Nanti di bab selanjutnya fima yungqas. Kalau fima yungqas itu berarti apa? Dia
Dia diucapkan cuman tidak dituliskan. Dia diucapkan cuman tidak dituliskan. Nah, kalau di sini dia tidak diucapkan tapi dituliskan. Nah, ini beliau akan sebutkan, akan disebutkan beliau satu persatu, dan beliau mulai dengan penambahan hamzatul wasal. Nah, ini tentunya kan penambahan hamzatul wasal bi'tibar bagi ulama yang melihat bahwa hamzahnya tadi itu zaidah. Artinya zaidah tadi wasal. Karena kan ada khilaf Ustaz ya. Nanti di al ini masalahnya di al. Sebenarnya itu masalahnya apa di al. Jadi kalau di al itu kan nanti ya, kalau di al itu nanti khilaf. Apakah nanti dia hamzahnya hamzatul wasal atau hamzatul qata. Nah, bagi yang melihat yang mu'arif itu al, ya, ada yang melihat dia sebagai hamzatul qata. Yang enggak melihat ya berarti yang mu'arifnya itu hanya lamnya saja. Hamzahnya itu apa? Hamzah zaidah, yaitu apa? Nutqan lisakin, karena lamul mu'arifahnya itu apa? Sakinah. Maka untuk bisa mengucapkan apa? Saat mengucapkan yang sukun tadi ditambahkan dengan hamzatul wasal. Nah, ini pertama akan disebutkan terkait penambahan hamzatul wasal, dan ini sebenarnya sudah kita sebutkan ketika kita menjelaskan penulisan hamzah di awal. Jadi kita baca saja. Qala al-musannifu rahimahullahu taala fi awalin tuzadu hamzatul wasal. Jadi ditambahkan lil nutqi bisakin. Jadi kenapa hamzatul wasal ditambahkan di awalan kata? Itu tidak lebih kecuali karena apa, Ustaz? Karena untuk mengucapkan yang sukun. Lin nutqi bisakin, tawasulat bin nutqi atau lin nutqi bisakin. Dan tadi Anda sebutkan kalau di al itu ya alif atau hamzahnya disebut dengan hamzatul wasal bi'tibar pendapat yang mengatakan bahwa al mu'arifah, yang mu'arifnya itu apa? Hanya lamnya saja, dan lamnya itu sukun sehingga hamzahnya itu hamzatul wasal. Dan itu kan kita sebutkan ya, satu-satunya huruf yang awalannya hamzatul wasal itu hanya apa? Hanya al. Nah, anak takkid, nah itu bi'tibar yang mengatakan lamnya saja yang mu'arif. Adapun hamzahnya apa? Hamzah zaidah ditambahkan hanya untuk mengucapkan yang sukun, karena lam mu'arifahnya itu sukun. Fi awalin tuzadu hamzatul wasli bi asyri alfadhin atat fin naqli. Fi naqli ini fi sama saja, fil qamus. Jadi di awalan kata ditambahkan hamzatul wasl di 10 lafaz. Ini 10 lafaz yang dia asma, isim. Ya kan? Ini yang 10 isim yang masyhur yang kita dapatin di awalannya hamzatul wasl. Artinya hanya 10 isim ini saja, berarti selebihnya kalau ada hamzah di awalan isim maka di hamzatul qata. Bi asyri alfadhin asma'in atat fin naqli, fi naqli fi sam'i, fi sama' fil qamus. Apa aja kalimat yang 10 tadi, isim yang 10 tadi? Fi itsnaini wasnataini wastin wasmin. Itsnain, itsnatain, wastin. Wastin ini lubang anus itu saja. Wasmin. Terus aimun. Itu aimun itu meskipun dalam penulisan pakai hamzatul qata enggak, pakai kepala ain enggak di situ? Di nuskah antum. Oh enggak ya? Oh, di nuskah ini pakai kepala ain. Ya, itu hamzatul wasl ya. Aimun. Terus wabnun, wabnatin, fir rasmi. Ya, ini takmilah saja. Wamra'atin kadamruun. Terus thumma ta'al wal hamzu fi ba'di masadirin dakhal. Ya, kulihal tadi sampai perkataannya wamra'atin kadamruun. Nah, itu 10 lafaz daripada isim yang kita dapetin di awalnya itu hamzatul wasl. Dan ana pernah sebutkan ini kan ibnun kan ditambahkan sekali lagi ibnu mun kan. Nah, ana ada sebutkan 7 yang pertama yang kita sebutkan di penulisan hamzah di awal kata itu kan, itu mutsanna atau bentuk mutsannanya pun hamzahnya hamzatul wasl. Ya kecuali isnan, isnatan, sama apa pengecualiannya aimun ya kayaknya. Ya aimun. Nah, itu yang 3 terakhir ya itu bentuk mufradnya saja, tapi 7 yang pertama mufrad sama bentuk mutsannanya. Nah, ketika disebutkan bentuk mutsannanya berarti bentuk jamaknya nanti hamzahnya sudah menjadi hamzatul qata. Nah, itu silakan antum lihat lagi catatan kita yang di penulisan hamzah di awal kata terkait hamzatul wasl. Alaqulal ini ya anggap saja sebagai murojaah dan pengulangan. Wa mra'atin kadamruun titik. Nah, ini di umruun ini kan kita kasih faedah juga ya, bahwa harokat
huruf sebelum terakhir di imru'un sama ibnu munda apa mengikuti harokat i'rabnya. Mengikuti harokat apa i'rab. Kalau misalkan dia marfu maka yang sebelumnya didommahkan imru'un. Kalau yang kalau dia mansub maka harokat yang sebelumnya sebelum terakhir apa difatahkan imro'an. Kalau majrur imri'in. Ya, alakulal itu di imru'un dan juga ibnu mun. Tsumma ta'al. Ya kemudian ada al ini kita bilang di huruf saja, satu-satunya huruf yang awalannya hamzatul wasal itu hanya al. Nah, tadi seperti yang Anda jelaskan di awal, ini diktibar bagi yang menganggap bahwa yang mu'arrifah itu hanya lamnya saja. Nah, lamnya itu sukun sehingga dibutuhkan alat bantu untuk mengucapkannya itu dengan menambahkan hamzatul wasal. Wasal ya? Hah? Ada kepala ainnya. Nah, itu mungkin nggak tahu ya, matba atau apa. Tsumma ta'al wal hamzu fi ba'di masadirin dakhal. Kemudian hamzah di sebagian masdar. Ya, ini seperti yang antum tahu ya, ini masdar apa ini? Masdar khumasi sama masdar sudasi yang akan beliau sebutkan di bait setelahnya. Masadirul khumasi was sudasi. Itu saja. Masadirul khumasi was sudasi wa ma tasarrafa 'alal qiyasi. Wa mata sorofa alal qiyasi maksudnya madin dan amr. Madin apa? Dan amarnya. Karena kan yang namanya fi'il itu mustaq minal masdar. Tamam Ustaz? Jadi kan kata beliau hamzah di sebagian masdar yang dimasukinya, yang didapatin di awalannya hamzah. Hamzahnya itu hamzatul wasal. Masdar yang mana? Masdar khumasi sama sudasi. Wa mata sorofa alal qiyasi. Apa yang kemudian berubah daripada masdar ini? Maksudnya apa? Madin dan amr. Nah, madin khumasi, madin sudasi, amr khumasi dan amr sudasi itu semuanya hamzahnya hamzatul wasal. Selebihnya apa yang kita dapetin di fi'il, di masdar itu maka semuanya hamzatul qata. Ya kalau amr ya satu lagi saja amr thulathi tinggal ditambahkan tapi ya tidak disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala. Lakulal itu saat untuk mawadi hamzatil wasal itu semuanya sudah kita tulis di penulisan hamzah di awal. Terus saat itu kan yang pertama. Jadi kalau antum pengen merapikan catatan di fi mayuzadu minal huruf, antum bisa tulis gini, San. Pertama hamzah. Jadi kan kita pengen mengklasifikasikannya berdasarkan ini, San. Berdasarkan huruf yang ditambah. Pertama tadi apa? Hamzah kan? Ini hamzah apa? Hamzatul wasal. Udah selesai. Ini pertama. Dan penambahan hamzatul wasal nggak mungkin kecuali apa? Pasti di awal. Tamam Ustaz, kecuali apa? Pasti di awal. Karena kan dia diucapkan agar bisa mengucapkan awalan yang sakin, dia ditambahkan biar bisa kita mengucapkan awalan yang sakin tadi. Wis. Yang kedua, ini kita urut sesuai dengan yang disebutkan beliau, itu ziyadatul alif. Kan tadi hamzah. Yang kedua alif. Nah, penambahan alif ini antum tafrik lagi. Imma fil wasat, imma fil akhir. Imma fil wasat, imma fil akhir. Imma fil wasat, imma fil akhir. Kalau yang di tengah itu penambahannya di kalimat mi'ah. Jadi kan selesai dari ziyadatul hamzah. Hamzah ini maksudnya hamzatul wasal dan dia tidak mungkin ditambahin kecuali di awal. Kalau yang kedua ziyadatul alif, ini imma dia ditambahin di tengah, imma dia ditambahin di mana? Di akhir. Penambahan di tengah itu terjadi di kalimat mi'ah. Mi'ah, bela itu tulis mi'ah. Mi'ah itu kan tambahkan alif. Mi'ah. Sama Ustaz? Itu kan enggak diucapkan, tapi ditulis enggak Ustaz? Ditulis kan, kita bilang dari awal ini pengen menjelaskan huruf-huruf yang dia tidak diucapkan tapi dituliskan. Mi'ah. Mi'ah. Tambahkan alif. Itu kalau di tengah. Di akhir itu di wawul jamaah. Ba'da wawil jamaah. Jadi tuzadul alifu fil wasat di mana? Fi kalimati mi'ah. Tuzadu al-alifu fit taraf itu arti fil akhir. Itu di mana saat ba'da wawil jamaah. Itu yang disebutkan beliau di bait
yang akan kita baca. Qala rahimallahu taala wa fi mi'atin hashwan. Hashwan itu berarti dia tidak di akhir. Ya, intinya berarti apa, di tengah. Hashwan itu wasatan. Wa fi mi'atin hashwan tuzadul alifu. Ini pertama. Jadi alif itu ditambahkan di tengah kata di mana Di kata mi'ah. Wa ba'da wawin min kaqalu turdafu. Wa ba'da wawin. Waw ini maksudnya apa? Wawul jamaah. Ngerti? Kita bilang wawul jamaah berarti ingin mengeluarkan apa? Waw asliyah. Artinya gini kalau misalkan antum bilang yad'u Muhammadun, yad'ullaha Muhammadun. Ini kan wawunya waw asliyah, bukan wawul jamaah. Maka ndak kita tuliskan apa? Ndak kita tuliskan alif setelahnya. Atau misalkan waw yang dia alamatul i'rab di mana? Di jamak mudzakkar salim. Misal antum bilang jaa mudarrisu an-nahwi. Ini ndak antum tambahkan alif. Tamam, ndak antum tambahkan apa? Alif, karena wawunya itu wawul i'rab yang dia alamatul i'rab di jamak mudzakkar salim. Ala kullal waw di sini yang ditambahkan setelahnya alif itu wawul jamaah. Ya tentunya wadih. Penambahan alif di sini apa? Untuk membedakan antara wawul jamaah dengan waw yang lain. Entah itu waw yang ada di jamak mudzakkar salim ataupun waw yang kita dapatin di mudhari yang dia mu'talul akhir bil waw. Ya, ala kullal itu setelah waw selain wawul jamaah itu tidak ditambahkan setelahnya alif. Adapun penambahan alif itu hanya ditambahkan setelah wawul jamaah. Makanya itu dicontohkan dengan qalu. Nah, itu secara tidak langsung disyaratkan dan dijelaskan sama Syekh itu kalau wawunya wawul jamaah saja. Apa kata Syekh? Wa ba'da wawin min kaqalu. Nah, itu kan waw yang kemudian tersisipkan di akhir fi'il itu kan apa? Wawul jamaah. Nah, turdafu ini takmilah saja. Wa ba'da wawin min kaqalu turdafu. Ini wa ba'da wawin kan berarti apa? Fil akhir. Ini idza kana apa? Idza kana tarafan. Ini yang kedua Jadi apa? Penambahan hamzah, penambahan alif. Nah, yang ketiga penambahan waw, ziyadatul waw. Yang ketiga kan fi mayuzadu minal huruf. Apa saja huruf-huruf yang ditambah? Imma hamzah itu tidak mungkin kecuali di awal. Imma alif bisa di tengah, bisa di akhir. Yang ketiga, ziyadatul waw, penambahan waw. Nah, penambahan waw pun juga sama. Penambahan waw pun juga apa, Penambahan waw pun juga sama. Apa? Imma di tengah, imma di akhir. Imma fil wasat, imma fil akhir. Fil wasat, waw itu ditambahkan di tengah. Itu pertama, Pertama, di ulu. Ulu yang artinya ashab. Ulu ulatu yang artinya sahibat. Yang dia ini apa yang dia ini apa? Minal mulhaqat. Ulu itu kan mulhaq bi jam'il mudzakkar salim. Ulatu kan mulhaq bi jam'il muannas salim. Yang dia apa? Jam'un fil makna, bukan fil lafadz, dari dzu. Jam'un fil makna dari dzu. Karena dzu itu apa? Laisa lahu jam'un min lafdzihi, tapi apa? Lahu jam'un min maknahu. Nih, ulu sama ulatu. Terus ula yang dia ismul isyarah inda Bani Tamim. Ula ya enggak. Ulai itu bisa ulai inda ahli Hijaz, bisa juga ula inda Bani Tamim. Intinya ya yang dia jamak daripada ismul isyarah. Ula. Makanya kalau al-ula dengan alif lam, al-ula itu tanpa waw. Nah, karena dia apa? Jamak dari alladzi. Karena kan jamak alladzi kan bisa alladzina, bisa apa? Al-ula, itu tanpa waw. Sama itu tanpa waw. Tapi ula tanpa alif lam, nah itu nanti ada waw. Itu nanti ada apa? Ada waw. Wis. Nah, itu di jamak dari ismul isyarah, baik mudzakkar ataupun juga muannats, baik inda ahli Hijaz atau inda Bani Tamim, itu ditambahkan waw. Ulai kan nggak diucapkan tapi dituliskan. Jadi atau lihat penambahan waw di tengah kata itu ada di 3 kata berarti. Ula yang dia jamak dari ismul isyarah, baik untuk jamak mudzakkar ataupun juga muannats. Kemudian ulu yang dia mulhaq bi jam'il mudzakkar salim yang artinya ashab.
dia jamak fil makna dari du. Dan juga ulatu. Paham Ustaz? Yang dia jamak fil makna dari dzatu. Ya, bisa du juga sih. Ya, kalau bisa du, bisa juga dzatu. Dzatu itu kan artinya sahibah. Du itu artinya apa Ustaz? Sahib. Nah, ini dua kata enggak punya jamak min lafzihi tapi lahuma jam'un min maknahu. Ya, du jamaknya dalam maknanya itu ada ulu, dzatu jamaknya dalam makna ada apa Ustaz? Ada ulatu. Nah, makanya kata Syekh di setengah bait yang pertama, wa fi ula isyaratin au suhbati. Itu Ustaz. Wa fi ula isyaratin. Nah, kalau disebutkan dengan qasar ini berarti inda bani tamim. Nah, tapi kalau wa fi ulai itu berarti inda ahlil Hijaz. Nah, kulil kan antum ya harus bisa tahu Ustaz ya. Jamak kalau kita pingin untuk menunjuk objek yang banyak baik laki-laki atau perempuan kan apa? Lafadznya kan ada dua. Imma ulai ini inda ahlil Hijaz, imma ula ini inda bani tamim. Pokoknya mau inda ahlil Hijaz, mau inda bani tamim ada penambahan waw. Nah, untuk menunjuk apa? Di ismul isyarah untuk menunjuk objek yang banyak. Nah, kalau ingin menunjuk objek yang banyak baik mudzakkar atau juga muannats. Ausuhbati tadi ulu sama ulat. Nah, jadi di ula yang menunjukkan makna isyarah sama di ula yang menunjukkan makna suhbah. Yang mana ulu tadi bermakna ashab, ulatu tadi bermakna apa? Sahibat. Itu penambahan waw di tengah. Adapun penambahan waw di akhir saat penambahan waw di akhir nanti kita lengkapi jadi di satu bait. Penambahan waw di akhir itu ditambahkan di akhir kata amr. Di akhir kata apa Ustaz? Amr dengan syarat-syaratnya akan disebutkan oleh Syekh. Coba kita lengkapin. Wa fi ula isyaratin au suhbati. Ini ulu maksudnya Ustaz. Au suhbati itu apa? Ulu. Kadza ulatu karena ulatunya apa disendirikan. Kadza ulatu ya sebenarnya ya dia juga bermakna suhbah. Tapi memang lafadznya mungkin beda Ustaz ya. Karena kan ada ulu, ada ulatu. Ulatu kan semisal dengan ulu. Nah, jadi makanya beliau bedakan wa fi uli isyaratin au suhbati kada ulatu alwa wa hashwan athbiti. Hashwan itu artinya wasatan. Athbitil wawa wasatan di mana saja? Di ula atau ulai yang dia sebagai alat tunjuk untuk menunjuk objek yang banyak. Au suhbati maksudnya ulu, begitu juga dikata ulatu yang dia bermakna sahibat. Au suhbati tadi ula suhbati maksudnya ulu yang bermakna ashab. Tambahkanlah athbitil waw. Tetapkanlah waw di tengah kalimat atau kata-kata tadi. Wa tarafan, tadi kita bilang di akhir kata amr. Wa tarafan itu maksudnya akhiran. Ditambahkan waw tadi di akhir kata fi amrin. Di kata amr, Sad. Penambahan waw di kata amr, penambahan waw di akhir kata amr itu untuk membedakan antara amr dengan apa? Umar. Jadi penambahan wawnya apa? Li tafriq. Makanya wawnya biasa disebut dengan al-waw al-fariqah. Untuk membedakan antara Amr bi fathil ain dengan Umar yang dia bi dhammil ain. Yang satu munsharif, yang satu ghairul munsharif. Nah, karena keduanya sebenarnya juga punya perbedaan, ya kan Ustaz ya? Sebenarnya kan keduanya juga punya perbedaan. Maka penambahan waw di kata Amr ini apa? Bersyarat. Kok Ustaz ya? Bersyarat. Jadi kalau antum lihat Ustaz, penambahan hamzatul wasl, terus penambahan apa Ustaz? Penambahan alif. Ini kan tanpa syarat ya. Memang di kata itu ditambahkan. Misalkan penambahan alif di kata mi'ah kan memang ditambahkan. Kan gitu ya. Dituliskan lah istilahnya. Terus penambahan alif di akhir wawul jamaah itu kan memang dituliskan tanpa syarat tertentu dan dia murni untuk membedakan. Betul Ustaz? Murni untuk membedakan antara wawul jamaah sama waw yang lain. Atau misalkan penambahan waw tadi di ula, di ulai, di ulu, ulatu itu kan murni ditambahkan tanpa ada syarat dan ketentuan tertentu. Ya intinya untuk membedakan lah kalau ula untuk membedakannya dengan al-ula yang dia ism mausul. Nah, tapi kalau penambahan waw di akhir kata amr ini dia bersyarat Zat. Karena kalau kita perhatikan Umar ini juga punya perbedaan dari sisi apa? Yang satu munsharif, yang satu ghairul munsharif. Maka salah satu syarat yang paling penting
Itu yang disebutkan Syekh wa tarafan fi amrin wa illam yantasib. Ini Ustaz, ini syarat yang paling penting nih. Kapan waw ditambahkan di akhir kata amr? Illam yantasib. Illam yantasib illam yakun mansuban. Illam yantasib maksudnya apa? Illam yakun mansuban. Kalau dia tidak mansub. Kalau tidak mansub berarti apa, Ustaz? Berarti ditambahkannya kapan? Ditambahkannya kapan? Kalau marfu dan juga majrur. Kalau amarnya itu berhukum dengan rafa dan juga jer. Ini barulah wawnya bisa ditambahkan di akhir kata amr. Kenapa ketika dia mansub tidak lagi ditambahkan? Karena nanti sudah tampak perbedaan dengan alifutan tanwin. Umar kalau dia mansub itu tidak ditambahkan alifut tanwin karena dia tidak bertanwin. Sedangkan amr itu kan bertanwin kan Ustaz ya. Nah, ketika mansub, tanwin mansub itu kan kita tahu, terkadang diubah menjadi apa? Alif, yaitu alifut tanwin tadi yang kita sebut alifut tanwin, kecuali di kalimat yang akhirnya tak marbutah sama apa akhirannya hamzah dengan syarat ketentuan sudah kita sebutkan. Kalau hamzahnya ditulis ala satar sebelumnya alif atau hamzahnya ditulis di atas alif, ini tidak ditambahkan alifut tanwin. Tapi kan ala kulli hal yang namanya at-tanwinul mansub quliba atau inqalaba alifan, sehingga alifnya disebut dengan alifutan tanwin. Nah, ini di amr nanti karena dia munawwan, ketika mansub diubah tanwinnya menjadi alif. Nah, ini sudah ada perbedaan antara amr dan juga umar, sehingga tidak dibutuhkan lagi saat penambahan apa? Wow. Jadi ini syarat yang paling penting. Ini kalau menurut ana ini syarat yang paling penting apa? Kapan waw ditambahkan di akhir kata amr? Illam yakun mansuban. Berarti apa? Idza kana majruran aw marfu'an wa tarafan fi amrin wa illam yantasib wa illam yunsab atau wa illam yakun mansuban wa lam yudhaf ila dhamirin. Ini syarat yang selanjutnya disebutkan Syekh. Dia tidak didhafahkan kepada dhamir. Tidak didhafahkan kepada dhamir. Maknanya Ustaz, kalau diidhafahkan kepada dhamir, wawnya tidak lagi dituliskan. Misalkan amruka. Jadi kalau antum tulis amruka meskipun di keadaan marfu atau di keadaan majrur ila amrika, ini sudah tidak lagi dituliskan apa Ustaz? Wawnya. Tamam Ustaz? Walam yudhaf ila dhamirin yastahib. Yastahib itu ya yaktarid. Ya, dia tidak diidhafahkan kepada dhamir. Walam tazid fi dzaka al. Walam tazid fi dzaka fi amr tadi al. Ini syarat yang ketiga. Jadi apa syaratnya tadi? Lam yakun mansuban. Betul Ustaz ya? Lam yakun mansuban. Terus lam yakun mudhafan ila dhamir. Terus walam yaktarin bi al. Walam tazid fi dzaka. Fi dzaka itu maksudnya di kata amr tadi. Walam tazid fi dzaka al. Tidak ditambahkan al. Artinya kalau misalkan kita bilang al amru, antum tulis al-amru, maka tidak lagi ditambahkan apa? Wow, tidak lagi dituliskan wow di akhirnya. Walam tazid fi dzaka al-auqafiyah. Atau kalimat amrnya ini menjadi qafiyah. Qafiyah di syair. Qafiyah itu saat bagian terakhir di setiap syair. Itu qafiyah, nanti bisa antum pelajari di ilmu al-arud wal qafi. Nah, al-qafiyah itu apa saat bagian akhir di setiap bait syair. Nah, berarti kalau kata amr ini menjadi qafiyah, ini tidak tulis lagi apa? Wow di akhirnya. Jadi walam tazid fi dzalika walam tazid fi dzaka al auqafiyah lam takun qafiyatan. Itu maksudnya. Lam takun apa? Qafiyatan. Jadi ada berapa syarat? Satu, lam yakun mansuban. Dua, lam yakun mudhafan ila dhamir. Ketiga, lam yakun muhallan bi al, dan juga apa? Qafiyah artinya lam takun qafiyatan. Artinya di keadaan-keadaan ini kalau dia mansub, kalau dia mudhaf kepada dhamir, atau kalau misalkan dia ketambahan alif lam, atau dia menjadi qafiyah, ini waw di kata amr itu tidak lagi dituliskan. Tamam Ustaz ya? Tidak lagi dituliskan. Ya itu. Kemudian Ustaz, huruf terakhir yang ditambahkan itu ha usakt. Ha usakat Ustaz. Ha usakat ini berarti ha usakti namanya ya. Ha usakti ini ditambahkan hanya di akhir. Berarti kan kalau hamzatul wasl ditambahkan hanya di awal. Alif di tengah dan di akhir, waw di tengah dan di akhir. Tadi di akhir kata amr dengan syarat ketentuannya. Ustaz. Nah,
Yang terakhir, ini haus sakt. Ini tidak ditambahkan kecuali di akhir. La tuzadu illa akhiran. Tamam, Ustaz? Nah, kapan haus sakni ditambahkan? Di mana dia ditambahkan? Fi kulli fi'lin, atau bukan fi kulli fi'lin ya. Atau antum bilang ini, fi kulli kalimatin. Fi kulli kalimatin. Ya, meskipun ya seringnya nanti antum dapatin contohnya di fi'il. Tapi yang hanya di fi'il. Fi kulli kalimatin hasala fiha hadfun. Jadi di mana haus sakti ini kita tambahkan fi kulli kalimatin hasala fiha hadfun hatta yabqa min hurufiha harfun au harfan. Jadi fi kulli kalimatin ditambah di akhir setiap kata besar hasala fiha hadfun. Di kata tadi ada penghapusan hatta yabqa min hurufiha harfun au harfan. Sehingga huruf dari kata tadi tersisa hanya satu atau dua huruf saja. Tamam, Ustaz? Nah, ini setiap kata yang dia mengalami penghapusan dan tersisa dari apa, Ustaz? Tersisa dari huruf kata tadi itu satu atau dua huruf saja. Ini ditambahkan hamzatus sakat, antum tambahkan lagi kata ini fi kulli kalimatin hasala fiha hadfun hatta yabqa min hurufiha basad harfun au harfan fi halatil waqf. Atau tulis mauqufah. Kalimat mauqufah artinya apa? Indal waqfi faqat. Di syaratnya saja. Di penambahan haus sakat itu di akhir kata yang dia mengalami penghapusan sehingga dia tersisa satu atau dua hurufnya saja dan kita berhenti pada kalimat atau kata tersebut. Maka di sini apa, Ustaz? Wajib ditambahkan haus sakt. Ya contohnya di fi'il misalkan Ro itu apa? Amar dari ro'a. Ro'a ya ro. Kalau antum bentuk amarnya apa? Ro. Ini kan berarti ada penghapusan, Zat. Terjadi penghapusan sehingga tersisa apa? Satu huruf saja. Tersisa satu huruf saja. Nah, ini kalau misalkan kita waqaf di kata ro, maka wajib ditambahkan haus sakat. Roh. Atau misalkan apa? Kita bilang i. Atau misalkan lam ya'i. Wa'a. Kan wa'a ya'i. Kalau kita jazmkan lam ya'i, ada penghapusan enggak? Ada. Dihapus huruf terakhirnya yang dia apa? Lamul fi'li. Karena dia mu'talul akhir, dihapus harful illahnya. Sehingga tersisa apa? Dua huruf saja. Lam ya'i. Nah, ini kalau waqaf lam ya'i. Ini kalau di fi'il. Bisa juga selain fi'il. Contoh misalkan di ma al-istifhamiyah. Di ma al-istifhamiyah. Saat ma al-istifhamiyah itu kalau kemasukan harful jar alifnya dihapus. Nanti kita akan dapetin ini di fima yungqas minal huruf, kita akan dapetin alif di ma al-istifhamiyah. Ini menghalalkan penghapusan kalau dia kemasukan huruful jar. Enggak hanya huruful jar, intinya dia kemasukan yang menjarkan dia, entah itu huruful jar ataupun ismul mudhaf. Karena kan yang namanya amilul jar itu kan ada dua. Ima huruful jar, ima al-ismul mudhaf. Jadi ma al-istifhamiyah ini kalau dia kemudian majrur itu artinya apa? Mahallan. Karena kan dia apa? Dia mabni. Berarti fi mahali jarid. Kalau dia majrur, entah itu karena kemasukan huruful jar ataupun karena kemasukan al-ism mudhaf, maka alif di ma al-istifhamiyah ini mengalami penghapusan. Kalau dihapus berarti sisa apa, Ustaz? Sisa satu huruf aja kan? Berarti kan ada kalimat mengalami penghapusan, hurufnya tertinggal apa? Satu saja. Nah, dan kita kalau berhenti di sini, maka wajib ditambahkan haus sak. Jadi misalkan lima, maksudnya 5. Kenapa? Tapi kan apa? Dihapus alifnya. Berhenti kita 5, asalkan 5. Dihapus 5 kalau berhenti. Wajib ini. Nah, tambah Ustaz ya. Atau biasanya di kitab-kitab di Qatur Nada misalkan kaimah. Maksudnya 5. Ini wajib ditambahkan haus sakat. Nah, ini yang terakhir disebutkan Syekh di bab ini wa akhiran hasakti ta'ti qafiyah. Qafiyah ini arti akhirah. Qafiyah ini artinya apa, Ustaz? Akhirah. Tapi kalau qafiyah yang pertama di setengah bait yang pertama, itu maksudnya qafiyah apa? Ya, dia tidak menjadi bagian akhir syair. Tamam, Ustaz ya. Tapi kalau di sini wa akhiran hasakti ta'ti qafiyah. Wujuban, Ustaz. Wujuban dengan syarat yang tadi. Fi halatil waqfi. Tamam, saat ini kita cukupkan.
Nanti kita lanjutkan dengan fi ma yuhdaf minal huruf. Salah satunya tadi yang kita sebutkan di alif yang kita dapatin di ma al istifhamiyah dihapus kalau dia jatuh atau diucapkan setelah huruful jar ataupun alisul mudhaf. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.